mengacu pada proses yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, serta mengambil informasi. Memori juga diartikan sebagai kemampuan untuk menghidupkan kembali pengalaman sensorik masa lalu, kesan, serta ide-ide yang dipelajari. Menurut Jerry, ada 3 proses utama yang terlibat dalam memori, yaitu penyandian, penyimpanan, serta pengambilan. Menurut The Human Memory, kemampuan kita untuk menyandikan, menyimpan, serta selanjutnya mengingat informasi dan pengalaman masa lalu di otak manusia adalah pengertian dari memori. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi, serta spesifikasi. Dalam hal memori otak, hipokampus adalah area otak yang memainkan peran penting dalam mengonsolidasikan informasi dari memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Hipokampus terlibat dalam proses kompleks seperti membentuk, mengatur, dan menyimpan memori. Karena kedua sisi otak simetris, hipokampus dapat ditemukan di kedua belahan otak. Kerusakan pada hipokampus dapat menghambat kemampuan untuk membentuk memori baru yang dikenal sebagai anterograde amnesia. Fungsi hipokampus juga dapat menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun tidak semua orang dewasa menunjukkan kehilangan neuron ini, mereka yang menunjukkan penurunan kinerja pada tes memori. Hipokampus dan sistem limbik sangat penting dalam pembentukan memori. Memori itu akhirnya disimpan di seluruh korteks. Bagian otak lainnya yang terlibat dengan strategi untuk belajar dan mengingat serta perhatian yang semuanya sangat penting untuk pembelajaran dan menghafal yang efektif. Apabila keseluruhan hipokampus rusak atau hanya sebagian saja, maka akan terjadi masalah memori yang serius, sehingga tidak lagi dapat menghasilkan memori jangka panjang yang baik. Adapun proses mekanisme kerja memori adalah: pertama, proses lahirnya memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak memersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. 2. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa. 3. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, serta usaha. Namun, apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera.
Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Menurut etika, terdapat beberapa jenis memori atau memori dalam jangka panjang, yakni yang pertama, memori implisit, 2. Memori prosedural, 3. Memori eksplisit, 4. Memori semantik, 5. Memori episodik. Memori implisit atau disebut juga dengan memori di bawah alam sadar atau memori otomatis. Sesuai dengan namanya, memori ini terbentuk dari memori masa lalu yang terjadi atau masuk ke dalam memori jangka panjang. Contohnya, ketika menonton sebuah film yang berulang, ketika menonton film tersebut kembali, tanpa sadar akan membayangkan bagian selanjutnya, padahal kita tidak bermaksud untuk memutar bagian film tersebut, tetapi muncul secara tidak sadar. 2. Memori prosedural merupakan bagian dari memori implisit atau memori yang secara tidak sengaja atau tidak sadar muncul. Memori ini bertanggung jawab atas memori jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Contohnya, kamu yang sudah tahu bagaimana cara berjalan, seorang atlet bulu tangkis yang sudah tahu cara bermain bulu tangkis, dan seorang musisi yang sudah mengingat bagaimana cara memainkan alat musiknya. Memori eksplisit berbeda dengan memori implisit. Memori ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan kembali memori yang telah lalu, bahkan memerlukan pemicu untuk mengingat sesuatu hal, seperti mengingat tanggal dan hari ulang tahun atau ketika mengingat nama dan wajah seseorang. 4. Memori semantik, yaitu memori yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi secara individu. Memori semantik terdiri dari hal-hal yang diketahui secara umum, seperti warna langit, nama buah, cara menggunakan pensil, atau nama negara. 5. Memori episodik merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu. Contohnya, kenangan ulang tahun yang ke-17 atau kenangan pertama kali masuk sekolah. Berbagai teori menyebutkan bahwa hantaran listrik sinapsis berfungsi untuk menyimpan, membentuk, memanggil kembali memori yang ada, hingga memberikan respon pada rangsangan saat memori tersebut muncul. Nicholas dan Sherry menyebutkan konsep lupa dalam beberapa teori, yaitu teori pemburukan, teori pengambil alihan, teori kegagalan penyimpanan, teori tumpang tindih, dan teori penghilangan. Salah satu cara ampuh sebagai cara meningkatkan daya ingat adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Berikut beberapa kebiasaan yang baik untuk dilakukan agar daya ingat bisa terjaga menurut Sherry dan Adrian. Di antaranya, memperhatikan asupan gizi, menyempatkan berolahraga, mengolah otak, mengelola aktivitas, istirahat yang cukup, aktif bersosialisasi, serta membaca dan menulis. Jenis gangguan memori. Yang pertama, amnesia. Yang kedua, demensia. Yang ketiga, Alzheimer. Yang terakhir, gangguan lupa lainnya, meliputi deja vu, jamais vu, depersonalisis, dan derealisme.